Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif. Podcast tempat kita ngobrolin dunia videografi, sinematografi, dan storytelling visual. Saya Era Fandi, siap menemani kalian dalam episode kali ini. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang wajib dikuasai oleh content creator dan filmmaker yang ingin membangun audiens di media sosial, yaitu content planner. Bagaimana cara merencanakan konten untuk Instagram, TikTok, dan YouTube Short agar konsisten, menarik, dan tentunya berdampak. Kalau kamu sering bingung mau posting apa, kapan harus mengupload, atau bagaimana cara membuat konten yang relevan dengan audiens, episode ini bakal menjawab semua pertanyaan itu. Oke? Kita mulai. Banyak kreator yang hanya mengandalkan ide spontan tanpa perencanaan, dan akibatnya mereka sering kehabisan ide atau tidak konsisten. Padahal content planner ini bisa membantu kamu lebih disiplin dalam membangun audiens. Manfaat content planner, kita bisa konsisten memposting, kemudian juga berkaitan dengan algoritma media sosial, di mana media sosial ini menyukai akun yang rutin mengunggah konten. Kemudian content planner juga bermanfaat untuk efisiensi waktu. Dengan perencanaan, kamu tidak perlu panik mencari ide setiap harinya. Selain itu juga manfaat content planner adalah strategi jangka panjang, bisa menyesuaikan konten dengan tren dan momen-momen penting. Kemudian dengan content planner kita juga bisa menganalisis perform, ya, melihat apa yang berhasil dan menyesuaikan strategi berikutnya. Kemudian platform-platform yang perlu dipertimbangkan untuk membuat konten media sosial itu diantaranya pertama adalah Instagram. Ini kita bisa membuat reels, membuat feed, carousel, dan story untuk bisa meraih engagement tinggi. Kemudian TikTok, kita bisa bikin short video viral dengan tren dan sound yang cepat berubah di TikTok itu. Kemudian ada YouTube Short. Kita bisa membuat konten vertikal yang cocok untuk storytelling cepat. Nah, semakin terencana, semakin besar peluang konten kita dilihat oleh orang banyak. Sekarang kita bahas langkah-langkah praktis dalam membuat content planner untuk media sosial. Yang pertama adalah tentukan tujuan konten. Apakah kamu ingin membangun brand pribadi, personal branding? Apakah kamu akan mempromosikan karya-karya film kamu? Atau hanya sekedar berbagi ilmu seperti Lensa Kreatif ini? Tentukan pilar-pilar konten. Nah, pilar konten itu adalah kategori utama dari konten yang akan kamu buat. Misalkan edukasi, tips filmmaking, tutorial editing, behind the scene, hiburan, sketsa pendek, storytelling menarik, atau film pendek promosi, misalkan teaser film, informasi workshop, iklan produk, kemudian engagement, misalkan polling, ada Q&A, dan lain-lain. Nah, buat kalender konten, kamu bisa gunakan tool Google Calendar, Notion, Trello, atau aplikasi seperti Letter and Hootsuite. Temukan hari upload, misalkan Senin untuk tips, Rabu untuk behind the scene, Jumat untuk sketsa pendek. Siapkan skrip dan draft kontennya. Sekarang mudah kita bisa bikin skrip dan draft konten menggunakan AI, ya. Tulis caption yang menarik juga, hashtag yang relevan, dan thumbnail yang eye-catching. Kemudian buat skrip video pendek jika perlu agar saat rekaman lebih terstruktur. Selanjutnya adalah batch produksi konten. Rekam beberapa video sekaligus dalam satu hari untuk menghemat waktu. Edit video sebelum waktu upload itu penting agar lebih efisien. Jangan hanya posting tanpa strategi. Buat perencanaan yang matang untuk hasil yang maksimal. Kita harus bisa menggunakan atau memanfaatkan tren dan algoritma untuk memaksimalkan reaching. Selain membuat content planner, kita juga perlu memahami bagaimana algoritma media sosial bekerja. Yang pertama, gunakan tren dan hashtag yang tepat. Pantau TikTok Discover Page dan Instagram Explore untuk melihat tren terbaru. Kemudian, gunakan sound viral. Buat challenge yang sedang booming atau trend editing yang lagi populer. Upload postingan waktu itu juga sangat menentukan. Setiap platform memiliki waktu terbaik untuk posting. Instagram misalkan, waktu terbaiknya jam 11 sampai jam 13 dan jam 19 sampai jam 21. Kemudian TikTok itu jam 12 sampai jam 15 dan jam 19 sampai jam 23. Sementara YouTube Short itu mulai dari jam 10 siang sampai jam 12 dan jam 18.00 sampai jam 20. Kemudian berinteraksilah dengan audiens dengan membalas komentar dengan cepat dan meningkatkan engagement. Gunakan fitur polling dan Q&A di Instagram Stories untuk menarik perhatian. Kemudian analisis juga performa konten, pantau insight-nya, TikTok analitiknya, YouTube Studionya untuk melihat apa yang bekerja dan apa yang tidak. Kemudian lihat referensi penonton, apakah mereka menonton sampai habis atau cepat scroll. Jangan hanya upload, tapi juga evaluasi. Data akan membantu kamu membuat konten yang lebih baik di masa depan.
Kita akan coba lihat, ini contoh salah satu content planner yang akan kita buat yang bisa dijadikan sebagai contoh. Oke, sebelum kita membuat content planner, kita pilih dulu pilar konten. Nah, ada niche di sini. Niche adalah topik atau bidang spesifik yang menjadi fokus utama dalam sebuah konten. Niche contohnya ada filmmaking, di edukatif, behind the scene, review film. Kemudian ada indie film festival, ada edukasi, hiburan, promosi, dan engagement. Tentukan dulu ini. Nanti kalau sudah ditentukan pilar kontennya, baru kita bisa membuat sebuah kalender konten, di mana kita gunakan tabel, tanggal, kemudian jenis konten, platformnya di mana, statusnya apa, sudah selesai atau dalam proses atau belum dibuat. Kemudian membuat ide skrip. Ini gampang sekali, kita bisa membuat di ChatGPT ya. Nanti kita akan coba berikan contohnya. Kemudian thumbnailnya cek, caption, hashtag, jadwal posting, dan engagement. Sebelum kita upload, cek terlebih dulu yang ini. Nah, ini adalah contoh konten planner untuk media sosial yang sudah saya buat. Ini terdiri dari tanggal produksi, kapan syutingnya, kemudian tanggal uploadnya berapa, di platform apa, judul kontennya apa, kemudian format kontennya apa, durasinya berapa, hashtagnya apa saja, statusnya apakah schedule atau masih draft, dan kalau bisa tambahkan juga caption di sini ya, supaya kita tidak perlu lagi berpikir lebih banyak, kita tinggal copy paste saja. Nah, kemudian ini bagaimana caranya kita bisa membuat skrip dari AI. Kita bisa ketikkan terlebih dahulu, minta AI untuk bertindak sebagai content creator. Nah, nanti kita minta dia untuk membuatkan skripnya untuk kita gunakan dalam pembuatan konten. Jadi kita tinggal syuting saja, skripnya sudah dibuatkan oleh AI. Sahabat RFA, membangun audiens di media sosial bukan soal keberuntungan, tapi soal strategi dan konsistensi. Jangan takut bereksperimen dan teruslah berkarya. Sahabat RFA, itu tadi pembahasan tentang bagaimana membuat content planner untuk media sosial. Semoga episode ini membantu kalian merencanakan konten dengan lebih baik. Jangan lupa follow podcast ini, share ke teman-teman kalian, dan teruslah berkarya. Jangan lupa follow IG Rumah Film Apandi atau kirimkan pertanyaan-pertanyaan melalui DM. Terima kasih, sampai ketemu lagi.